Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semangat pagi. Apa kabar anak soleh dan solehah? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan siap untuk memulai aktivitas belajar. Anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai keberadaan air di bumi dan siklus air tanah. Di daratan, air hujan dapat langsung mengalir ke sungai atau danau dan ada juga yang diserap oleh tanah. Proses penyerapan air ke dalam tanah disebut dengan infiltrasi. Sungai merupakan sumber air yang banyak dimanfaatkan makhluk hidup. Sungai terbentang dari hulu hingga hilir. Hulu merupakan bagian awal terbentuknya sungai. Hulu sungai berasal dari wilayah pegunungan. Bagian hulu biasanya memiliki mata air, sedangkan hilir merupakan bagian akhir sungai yang terletak berdekatan dengan laut. Sungai mendapatkan air dari sumber mata air, aliran air dalam tanah, dan aktivitas masyarakat. Pada hari yang terik, panas matahari menyebabkan air sungai menjadi menguap. Hal ini berdampak pada berkurangnya air sungai. Terlebih saat musim kemarau, jumlah air yang menguap jauh lebih banyak sehingga mengakibatkan kekeringan. Oleh karena itu, kita harus menghemat persediaan air. Berikut ini merupakan contoh pemanfaatan air sungai. Yang pertama yaitu sebagai sarana transportasi air. Yang kedua yaitu sebagai pengairan sawah atau irigasi. Dan yang ketiga yaitu sebagai media tambak ikan dan udang. Persediaan air tanah dipengaruhi oleh beberapa faktor berikut. Yang pertama yaitu curah hujan. Yang kedua, penyerapan air tanah. Yang ketiga, penggunaan oleh manusia. Yang keempat, penguapan. Dan yang kelima, karena faktor pencemaran lingkungan. Dalam siklus air, tanah berperan penting dalam menyimpan air. Air tanah sangat berguna saat menghadapi musim kemarau. Air masuk ke dalam tanah melalui pori-pori tanah. Proses masuknya air ke dalam pori-pori tanah dinamakan infiltrasi. Air tanah biasanya lebih jernih dan bersih karena sudah tersaring oleh lapisan tanah dan perakaran tumbuhan. Berikut ini merupakan skema pada siklus air tanah. Yang pertama, air di permukaan bumi mengalami proses penguapan karena panas matahari. Selanjutnya, air yang menguap akan berubah menjadi uap air. Uap air tersebut akan berkumpul menjadi awan. Awan-awan yang berkumpul akan semakin tebal, kemudian turunlah hujan. Air hujan akan meresap ke dalam tanah dan akan membentuk air tanah yang terkumpul sebagai air cadangan. Begitulah seterusnya siklus air tanah ini akan terulang kembali. Berikut ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi persediaan air tanah. Yang pertama yaitu curah hujan. Curah hujan berpengaruh pada tanah karena sumber air tanah berasal dari curah hujan yang turun. Semakin banyak curah hujan yang turun, semakin banyak pula cadangan air tanah yang tersimpan. Faktor yang kedua yaitu material batuan. Air menyerap ke dalam batuan melalui celah batuan. Lapisan tanah yang mengandung banyak batuan
akan menyimpan air sehingga air bertahan lebih lama di dalam tanah. Faktor yang ketiga yaitu lereng pegunungan. Air tanah akan mudah disimpan di lingkungan yang datar atau tingkat kemiringan yang rendah. Jika air diserap di lahan yang sangat miring, air tersebut akan tetap mengalir sehingga air yang tersimpan hanya sedikit. Faktor yang keempat yaitu keberadaan tumbuhan atau vegetasi. Tumbuhan berperan dalam menggemburkan tanah sehingga air hujan dapat teresap dan tersimpan dengan baik di dalam tanah. Air tanah yang tersimpan di daerah pegunungan akan bertahan lama sehingga menjadi cadangan air pada musim kemarau. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi berkurangnya air tanah dan cara menjaga ketersediaan air tanah. Yang pertama, karena penggunaan air yang berlebihan. Cara mengatasinya yaitu dengan menggunakan air sesuai kebutuhan. Yang kedua, karena faktor berkurangnya jumlah hutan sebagai daerah resapan air. Cara mengatasinya melakukan sistem tebang pilih, yaitu menebang pohon yang sudah cukup umur. Faktor yang ketiga karena pembangunan jalan menggunakan aspal dan beton. Cara mengatasinya yaitu dengan membangun saluran air atau drainase di tepi jalan. Dan faktor yang keempat karena pembukaan lahan untuk perumahan atau industri. Cara mengatasinya dengan membuat lubang resapan biopori dan menanam pohon di sekitar lahan. Anak soleh dan soleha, itu tadi penjelasan materi hari ini. Untuk lebih memahami materi hari ini, kalian dapat mengerjakan buku tematik 5.8 halaman 37 dan halaman 56. Selamat belajar, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.